Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin tuh alur cerita dari pengangguran pecundang penentang dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita pengangguran pecundang penantang dewa atau klik link playlistnya di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton, udah makasih banget guys. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pengangguran pecundang penantang dewa part 3. Setelah selesai dengan Tower of Trials lantai 4 di mana Han Sung-yeon itu menyelesaikan beberapa penantang dan juga Raja Goblin. Kemudian Han Sung-yeon tuh kembali ke bumi untuk membalas dendam pada Direktur Huang yang pernah menendangnya keluar dari gym. Dia membalas Huang tuh setelah Han Sung-yeon fix jadi hunter yang diakui negara. Meski ranknya itu cuma rank C. Sekarang Han Sung-yeon tuh sudah menghabiskan waktunya 3 hari di bumi dan dia sudah kembali ke Tower of Trials. Dalam sekejap Han Sung-yeon sudah ada di dalam ruangan tunggu. Dia langsung mengecek semua hal yang harus disiapkan sebelum masuk ke tantangan lantai 5. Dia ternyata mendapat skill OP lagi, namanya Eye of Truth. Seperti namanya, skill ini tuh memberikan Han Sung-yeon kemampuan untuk melihat kebenaran seperti melihat detail sebuah benda. Tapi itu tuh bukan yang paling OP dari Eye of Truth, karena skill ini ternyata juga bisa ngedeteksi kebohongan seseorang. Jadi skill ini udah layak dianggap OP. Setelah menganalisa skill tadi, Han Sung-yeon kemudian membeli beberapa item buat digunakan di tantangan selanjutnya. Sebuah pedang yang bisa menyebabkan musuh kena stun dan juga sebuah perisai. Setelah itu Han Sung-yeon tuh masuk ke dalam Tower of Trials lantai 5. Saat masuk ke dalam sini, tantangannya adalah mengalahkan manusia serigala dalam satu lari. Kalau menang dapat item rank C yang bernama Wolf Person at Bank. Tapi kalau Han Sung-yeon kalah, dia harus ngebayar itu pakai nyawanya sendiri. Saat masuk ke dalam trial ini, dia tuh langsung disambut kawanan serigala lapar. Han Sung-yeon bisa menyelesaikan mereka dengan mudah. Namun tentu saja halangan lebih besar tuh langsung muncul. Serigala raksasa putih ada di hadapan Han Sung-yeon, di mana dia malah tersenyum dan siap memulai serangan. Han Sung-yeon tuh merasakan keseruan dari tantangan berbahaya ini. Dia bahkan tersenyum sambil bertarung. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon berhasil meratakan para serigala putih raksasa tadi dan menyerap jiwa mereka. Han Sung-yeon tuh sudah siap menyelesaikan manusia serigala yang bakal jadi bos di lantai 5. Saat masuk lebih jauh ke dalam, Han Sung-yeon dikagetkan dengan banyaknya serigala yang telah terbantai di sana. Awalnya Han Sung-yeon tuh menyangka kalau memang ada perang antar kawanan serigala tersebut, tapi itu nggak benar karena Han Sung-yeon menemukan jejak pedang di sana. Lebih mengagetkannya lagi, saat dia masuk lebih dalam, bos monster yang harusnya dia kalahkan itu malah terlempar keluar. Bos monsternya udah selesai, jadi misi Han Sung-yeon ini juga seharusnya selesai. Tapi misinya tuh tiba-tiba berubah. Menara mendeteksi kalau tantangan lantai 5 Han Sung-yeon itu diinvasi oleh penantang lain. Makanya misi Han Sung-yeon sekarang berubah. Dari yang awalnya mengalahkan manusia serigala, itu jadi mengalahkan penantang yang menginvasi tantangan Han Sung-yeon. Saat Han Sung-yeon melihat lawan barunya ini, dia tuh sadar kalau Tower of Trials itu nggak hanya ada di bumi, tapi ada juga di dimensi lain. Makanya dia melihat lawannya itu jauh berbeda dari orang-orang bumi. Nah, penantang dimensi lain ini kemudian menertawakan Han Sung-yeon dan mengatakan Han Sung-yeon itu seperti serangga yang tengah ketakutan. Han Sung-yeon sih sebenarnya nggak takut ya guys, tapi dia juga sadar kalau lawannya ini itu bukan orang biasa. Han Sung-yeon sebenarnya juga lega karena meskipun si penyusup ini berhasil mengalahkan bos lantai, misi Han Sung-yeon tuh nggak gagal dan cuma berubah. Di tengah Han Sung-yeon berpikir, si penyusup ini udah mulai melakukan serangan. Han Sung-yeon tuh menendang monster yang ada di hadapannya sebagai sebuah pengecoh. Dia menggunakan instant acceleration untuk menyerang titik buta si penyusup dan menyerang sekuat tenaga. Tapi sayang, serangan ini malah enggak punya dampak apa-apa. Padahal biasanya tuh Han Sung-yeon bisa ngebelah dua musuhnya dengan serangan tersebut. Si penyusup yang kemudian melihat serangan Han Sung-yeon begitu lemah, kemudian dibalikkan oleh sang penyusup. Cuma dengan sekali serang, perisai Han Sung-yeon tuh langsung kebelah. Serangan selanjutnya langsung menghempaskan Han Sung-yeon ke sebuah dinding. Satu serangan ini tuh cukup untuk membuat Han Sung-yeon berlutut dan terluka parah. Di tengah kondisi yang terluka, Han Sung-yeon menanyakan tentang bagaimana si penyusup ini bisa sampai di tempat Han Sung-yeon. Penyusup ini yang merasa udah menang dengan senang hati berbagi informasi sebelum mengakhiri Han Sung-yeon. Nah ternyata
di lantai 8 nanti bakal ada item yang dikenal dengan invading ticket. Mereka yang membeli tiket ini itu bisa masuk ke dalam tantangan penantang lain dengan tingkat yang lebih rendah. Makanya si penyusup itu bisa muncul di hadapan Han Sung-yeon sekarang. Han Sung-yeon kemudian menggunakan Ace of Truth dan dia tahu kalau si penyusup ini itu berkata jujur. Han Sung-yeon yang mendapatkan informasi ini langsung senang tuh, dia ternyata tidak merasa kesakitan sedikit pun. Luka di tangannya yang terlihat sangat parah malah bisa sembuh dengan sekejap karena skill instant healing miliknya. Si penyusup ini tuh enggak terkejut karena baginya Han Sung-yeon cuma sembuh dan bisa dikalahin lagi. Tapi itu tentu nggak benar. Han Sung-yeon sudah menyerap semua jiwa yang dia kalahkan dan statnya meningkat. Dia kemudian menggunakan efek equipment dan skillnya untuk meningkatkan kecepatan. Han Sung-yeon pun langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Hal ini tuh ngagetin bagi si penyusup. Dia nggak nyangka kalau di lantai 5 ada penantang yang memiliki kekuatan yang terus meningkat. Han Sung-yeon memang berhasil mendaratkan serangan bahkan menghindari Aura Slash yang dilancarkan si penyusup. Tapi hal itu jelas tidak cukup karena masalah utamanya adalah sirah yang digunakan oleh si penyusup tadi. Sirah ini sudah pasti tidak bisa ditembus oleh Han Sung-yeon dengan kekuatannya sekarang. Tapi dia masih punya cara, yaitu terus menyerang menggunakan pedang. Dalam beberapa serangan kemudian, efek pedangnya tuh akhirnya terjadi. Si penyusup ini kena stun. Momen yang paling ditunggu oleh Han Sung-yeon akhirnya terjadi. Dengan stun yang diberikan, si penyusup tuh nggak bisa lagi bergerak. Penyusup ini memang lebih lemah dari statnya. Aturan menara tuh udah jelas, menginvasi lantai lebih rendah membuat stat penginvasi menjadi lebih lemah karena pembatasan. Makanya si penyusup ini ngoceh kalau dia harusnya menang kalau dia dalam kekuatan penuh. Han Sung-yeon tuh jelas bilang kalau dia nggak peduli karena sekarang udah jelas kalau si penyusup ini bakal diselesaikan. Han Sung-yeon sempat ditawarkan tuh informasi lain oleh si penyusup agar dia bisa diampuni. Tapi Han Sung-yeon nggak peduli. Hal itu dia langsung mendaratkan serangan terakhir yang enggak bisa lagi ditahan oleh si penyusup. Dengan begini, insiden tidak terduga ini selesai. Han Sung-yeon pun bukan cuma sadar kalau invasi lain pasti terjadi di kemudian hari, tapi dia juga sadar kalau Han Sung-yeon sekarang itu malah terbiasa ngehabisin penantang lain. Setelah si penyusup tadi kalah, Han Sung-yeon tuh kemudian sudah dapat notifikasi. Tantangan lantai 5 udah selesai. Nah, sebelum tubuh si penyusup hilang, Han Sung-yeon tuh masih sempat buat menyerap si penantang. Nah, karena tantangan dari lantai 5 ini berubah, Han Sung-yeon mendapatkan keuntungan lain. Dia mendapat tambahan koin dan skill yang dia dapatkan juga berubah dari rank C menjadi rank A. Dengan begini, tantangan lantai 5 tuh udah selesai. Han Sung-yeon sudah kembali ke ruang tunggu lantai 6. Saat sampai di ruang tunggu, Han Sung-yeon sangat penasaran dengan sistem floor invasion yang baru saja dialami. Han Sung-yeon langsung menggunakan question voucher miliknya buat bertanya tentang floor invasion. Dia mendapat jawaban sederhana tuh. Floor invasion ini terbuka di lantai 8 dan hanya bisa nginvasi lantai dengan tantangan perorangan, bukan tantangan kelompok atau tantangan spesial lainnya. Nah, pertanyaan kedua, Han Sung-yeon ternyata nggak terjawab, di mana dia bertanya apakah bisa mendapatkan pemberitahuan langsung kalau suatu waktu dia mengalami floor invasion lagi. Hal ini tentu tidak memuaskan, tapi Han Sung-yeon nggak bisa melakukan banyak hal. Dia cuma mendapat clue kecil persoalan climbing breaker yang membingungkan juga. Nah, daripada lama-lama bingung, Han Sung-yeon tuh mulai mengecek item yang telah dia dapatkan. Dia memulihkan perisai yang sudah terbelah di lantai 5 dan juga menggunakan cleansing stone. Buat ini tentu saja bukan buat skill, tapi untuk mandi guys. Kebayangkan gimana rasanya udah tarung seharian penuh tapi nggak mandi. Jadi MC kita itu juga butuh yang namanya mandi. Nah, Han Sung-yeon kemudian mengecek kalau tantangan selanjutnya itu masih ada 1 jam lebih. Makanya dia melihat leaderboard dan kaget karena posisinya sudah ada di posisi 3 dalam sekejap. Setelah itu Han Sung-yeon mengecek tab komunitas dari Tower of Trials. Tab komunitas ini itu lagi menggila karena ada yang membocorkan kalau mereka itu juga dapat achievement dari menyelesaikan penantang lain. Makanya banyak dari penantang tuh membeli skill psychological resistance, sebuah skill yang bisa membuat penggunanya itu tidak dapat guncangan mental setelah menyelesaikan penantang lain. Mulai dari hari itu, Tower of Trials udah jadi makin kacau. Han Sung-yeon juga sadar tuh kalau pemain yang mengacaukan hal ini itu bernama Princess Sudi. Dia yang terus menyebarkan tentang achievement mengambil nyawa orang lain kayak monster. Han Sung-yeon harus mengingat nama itu karena jelas si Princess Sudi ini
adalah ancaman besar. Enggak lama kemudian, tantangan lantai 6 pun dimulai. Nah, Han Sung-yeon yang masuk ke sana langsung lihat kalau tantangan ini berada di hamparan laut luas dengan berbagai platform yang ada di atasnya. Di lantai 6 ini misinya adalah menaklukkan berkelompok. Mereka harus menghabisi kelompok penantang lain dalam tantangan lantai 6. Saat portal di depan Han Sung-yeon itu terbuka, dia malah heran karena rekan timnya nggak muncul. Beberapa saat kemudian, rekan timnya malah muncul dengan serangan mematikan. Ya, Han Sung-yeon itu bisa menghindar dengan baik. Dia bilang kalau teman timnya ini nggak waras karena menyerang rekan tim sendiri. Nah, malah si rekannya ini yang ngomong kalau Han Sung-yeon lah yang naif dan tidak melihat sekitar. Saat Han Sung-yeon menengok, dia melihat kalau semua penantang yang ada itu malah saling serang. Hal ini tuh karena penyebab yang sama, kehebohan dari tab komunitas yang ngebahas kalau achievement besar itu bisa mereka dapat dengan menyelesaikan penantang lain. Makanya Han Sung-yeon dibilang orang munafik sama kawannya sendiri. Nah, teriakan banyak orang di sekitar Han Sung-yeon itu memang terus menggelegar. Hal ini disebabkan karena setiap penantang yang meninggal, orang yang menyelesaikan mereka itu malah dapat tambahan stat. Nah, Han Sung-yeon itu sempat lengah karena melihat fenomena ini dan bakal diserang oleh rekannya tadi. Tapi Han Sung-yeon tentu tidak lengah guys, dia malah menyerang dan langsung menang. Tambahan stat memang dia dapatkan, tapi stat itu lebih kecil dibanding stat yang diberikan trait necromancy miliknya. Han Sung-yeon kemudian sudah mulai menjalankan misi. Dia menyerang seorang mage yang menggunakan sihir pertahanan buat menjaga platform yang dia dapatkan. Tapi hal itu nggak berguna di depan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon itu cuma butuh satu serangan guys buat memenangkan pertarungan. Dia menghancurkan sihir penghalang dan menghajar si mage. Melihat kekuatan Han Sung-yeon, semua penantang yang mendekat tuh batal menyerang dan langsung kabur. Han Sung-yeon yang tidak masalah dengan itu karena dia memang nggak mau mengambil nyawa orang lain jika tidak mengancam nyawanya sendiri. Han Sung-yeon kemudian duduk tenang. Dia tuh cuma butuh waktu 10 menit untuk memenangkan tantangan di lantai tersebut. Han Sung-yeon kemudian berharap kalau dia tidak butuh bertarung lagi sampai akhir dari trial ini selesai. Tapi tentu saja hidupnya tuh nggak setenang itu. Beberapa saat kemudian sekelompok penantang mendatanginya dan Han Sung-yeon langsung sadar kalau mereka ini ngebentuk kelompok buat memburu penantang lain. Tanpa basa-basi, kelompok ini langsung memulai serangan buat menaklukkan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tentu saja juga udah siap. Melawan 4 orang sekaligus memang akan menyulitkan. Support dari tim ini itu bisa memindahkan luka yang diterima si support karena trait unik yang dia miliki ke Han Sung-yeon. Saat si support ini menusuk tangannya, luka yang dialami itu dirasakan oleh Han Sung-yeon. Kemudian bukan cuma itu, tank dari tim ini juga membawa air dari lantai 6. Saat dia mengguyur Han Sung-yeon, stat dari Han Sung-yeon tuh turun drastis yang membuat dia makin lemah. Kombinasi ini tentu saja sangat menyulitkan. Apalagi masih ada 2 penantang yang belum bergerak di antara kelompok tersebut. Han Sung-yeon yang mengamati situasi ini itu malah membuat ekspresi tersenyum. Dia tuh yakin kalau 4 penantang ini bisa dia selesaikan. Tapi pertanyaan utamanya tuh bukan itu. Apa yang akan Han Sung-yeon lakukan buat menang dari kelompok tersebut dan menyelesaikan lantai 6? Jawabannya ya kita simpan dulu sampai di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.